adalah tempat untuk hidup sekaligus sumber penghidupan, tak terkecuali bagi para nelayan di Karangantu, Provinsi Banten. Setiap hari ada saja aktivitas nelayan mencari biota laut dengan berbagai macam teknik yang ramah lingkungan. Saya juga tidak mau ketinggalan untuk mengikuti salah satunya. Di Laut Karangantu ini saya ikut serta dalam melakukan kegiatan nelayan setempat. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Untuk mencapai lokasi pencarian, kami harus menggunakan perahu menuju ke tengah laut. Nah, ini kita akhirnya sudah sampai di perangkap yang sudah dipasang beberapa hari lalu. Ini kita mau ambil hasilnya, semoga aja banyak. Sero, yaitu jaring yang dipasang secara permanen di laut dengan tiang panjang bambu, menjadi salah satu andalan para nelayan Karangantu. Dengan adanya sero, nelayan dengan mudah mengambil hasil laut yang terjebak di dalamnya. Wah, nah ini bagian sini harus diangkat lebih dulu karena ini adalah bagian pintunya. Jadi harus diangkat naik dari air supaya hasil-hasilnya ini tidak kabur lagi. Untuk hasil tangkapan sero tidak bisa diprediksi jumlahnya, begitu pula dengan jenisnya. Wow, ini hasilnya macam-macam banget loh. Ada ikan, ada rajungan, ada cumi, ada sotong. Ini ada ubur-ubur juga dan besar sekali. Ih, gede banget ya, Pak. Nah, ini tapi karena emang ubur-ubur tidak biasa dikonsumsi di sini, makanya mau kita rilis lagi ke laut. Nah, ini emang hasilnya tuh bermacam-macam banget, tapi bisa dilihat nih, paling banyak itu ada cumi dan sotong. Dalam sekali pengangkatan sero biasanya dilakukan secara berkelompok agar lebih efisien secara waktu. Karena setelah pengangkatan jaring ada kegiatan pemasangan ulang. Wah, banyak ya, Pak? Banyak dapatnya. Wah, ini pantas aja untuk melakukannya harus bersama-sama karena emang hasilnya banyak seperti ini, jadi ngangkatnya tuh harus bareng-bareng. Cumi-cumi memiliki nilai ekonomis yang baik dan merupakan sumber daya tertinggi kedua di Karangantu. Ini sementara Bapak ngambil hasil lainnya, saya sama Bapak mau mensortir nih, dipisahin mana yang cumi, mana yang sotong, mana yang ikan-ikan. Hasil jaring sero terkadang habis terjual sebelum sampai ke daratan. Tak jarang semua hasil tangkapan diborong terlebih dahulu oleh pengepul saat masih di laut. Berapa, Pak? 300 sudah. Saya bayarin. 400 aja deh, 400 ini sotongnya dikasih ikan. Nih, dibonusin ikan Ya, nih, yang Pak. bedanya. Ya. Tuh yang gede-gede. Ya, makasih Bang, Mas ya. Ya, Nanti besok makasih, kalau dapat Pak. lagi saya kesini ya. Ya. Oke, yuk, Makasih, makasih Pak. ya. Nah, ini apapun hasilnya, berapapun hasilnya tetap harus disyukuri ya, Pak. Oh iya. Ini juga masih ada sisa sedikit, bisa kita olah. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Setelah pengangkatan ada kegiatan pemasangan ulang. Ini yang membuat saya penasaran, bagaimana cara kerja sero sehingga bisa banyak menjebak biota laut. Sero dipasang di tengah laut dengan kedalaman 4 hingga 6 meter. Alat tangkap ini berbentuk persegi atau lingkaran, menggunakan sayap yang memanjang ke depan. Ini, Pak. Nah, jadi ini lagi masang pajepak atau pasak yang berfungsi untuk menahan si jaring ini ke bawah. Jadi dia akan tetap tertutup sampai bawah. Dan ini kedalamannya sekitar 4-5 meter. Nah, ini saya mau coba pasang yang sebelah sini. Wah, ini walaupun sero besar dan pembuatannya cukup rumit, akhirnya selesai juga. Nggak kerasa karena ramai-ramai ngerjain ya. Ikuti jejak saya, jejak petualang.
Tidak lengkap rasanya jika tidak mencicipi cumi hasil tangkapan Sero. Warga Karangantu tidak perlu diragukan lagi keahliannya dalam mengolah masakan laut. Sekarang saya sudah ada di Pulau Pisang. Saya akan membuat cumi bakar sambal goang. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Untuk bumbu pada olahan cumi-cumi bakar menggunakan bumbu dasar yang sederhana. Nah, jadi ini ada dua bumbu nih, dua bumbu yang berbeda. Ada bumbu isian dan juga bumbu oles. Nih kita mau bikin bumbu isiannya. Sederhana ternyata ya Bu bahannya. Hanya beberapa macam cabai dan juga bawang. Tapi ada jagoannya nih yang nggak boleh ketinggalan, yaitu telur dan juga tahu. Nah, ini begitu adukan antara tahu dan juga telurnya sudah halus, langsung aja nih kita campurkan dengan bumbunya. Ini kalau ibu-ibu udah pada lihai banget nih masukin isiannya ke dalam perut cumi. Nah, tapi saya kok berantakan nih sampai kuku saya hitam-hitam nih kena tintanya. Nah, ini cuminya sudah diisi semuanya, langsung aja kita panggang. Nah, sambil nunggu matang, kita bikin sambal goangnya ya, Bu. Proses pemanggangan tidak perlu terlalu lama karena bisa menyebabkan teksturnya menjadi alot. Mantap. Akhirnya ini matang juga setelah ditunggu-tunggu dan ini udah ngumpul semua para jagoan seronya. Mau menikmati bersama. Enak, Pak. Ini walaupun saya masak sampai tangannya belepotan tinta, tapi terbayar sudah. Dalamnya, luarnya, dua-duanya bumbunya meresap dan lembut ya, Bu. Ya. Kalau nanti kurang pedas, Tambah pedas. kita coba sambal goangnya lagi. Kandungan protein yang tinggi, tekstur yang kenyal, dan rasanya yang gurih membuat cumi-cumi selalu nikmat diolah menjadi beragam makanan yang menggugah selera. Ternyata bukan tangan saya doang yang hitam. Saya diketawain karena giginya hitam-hitam juga, malu. Baru yang namanya kompak, masang seronya bareng, manen cumi dan juga sotongnya bareng, masaknya bareng, makannya juga bareng. Baru nih yang namanya kebersamaan. Ikuti jejak